Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kita masuki dalam pembelajaran. Di pembelajaran yang pertama yaitu teori belajar, sumbernya modul pendidikan profesi guru, modul yang pertama konsep dasar ilmu pendidikan. Penulis Isniyatun Munawwarah MPD. A. Kompetensi. Setelah mempelajari keseluruhan materi pada pembelajaran teori belajar ini, Anda diharapkan dapat menerapkan teori belajar dalam pembelajaran untuk mendukung tugas keprofesian dan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik agar membangun sikap karakter Indonesia, pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Menerapkan teori belajar dalam pembelajaran ini yang menjadi diharapkan kepada guru P3K nantinya. Kemudian B, IPK, indikator pencapaian kompetensi. Setelah mempelajari materi dalam pembelajaran teori belajar ini, apa yang Anda dapatkan? Yang pertama, menjelaskan teori belajar behavioristik. Ini ditanya nanti, apa itu teori belajar behavioristik? Tapi itu loss, bukan host. Jadi pertanyaannya berupa materi host. Kemudian 2, menerapkan implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan teori kognitif. Yang keempat, menerapkan implikasi daripada teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang kelima, menerapkan implikasi teori belajar kognitif. Yang kelima, menjelaskan teori belajar konstruktivistik. Yang keenam, menerapkan implikasi teori belajar konstruktivistik. Ketujuh, menjelaskan teori belajar humanistik. Kedelapan, menerapkan implikasi teori belajar humanistik. J. Uraian materi. 1. Teori belajar behavioristik dan implikasinya dalam pembelajaran. A. Pandangan teori belajar behavioristik. Tahukah Anda istilah apakah yang sering digunakan untuk menyebut teori belajar behavioristik? Ya, tepat sekali. Teori belajar behavioristik dikenal juga dengan teori belajar perilaku. Nanti kalau nggak ditulis behavioristik berarti teori belajar perilaku. Sama juga dua dia. Karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur, dilukiskan dan diramalkan. Jadi perilaku siswa dapat diukur, diramalkan dan dilukiskan. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Artinya lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Jadi behavioristik ini adalah tingkah laku manusia. Teori ini memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Jadi ada tahun 1986 ada Fishuk ini yang meneliti tentang perilaku behavioristik. Kemudian pengalaman dan pemeliharaan akan pengalaman tersebut akan membentuk perilaku individu yang belajar. Pengalaman dan pemeliharaan akan pengalaman tersebut akan membentuk perilaku individu yang belajar. Ini dua kali akan. Dalam hal ini muncullah konsep manusia mesin atau homo mechanicus. Ini siapa yang membuat teori homo mechanicus ini adalah Ermer dan Neubi. 1993 ini dia. Jadi behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Tetap karena ada stimulus, jadi ada respon. Yang memberikan stimulus siapa? Guru. Yang menerima respon adalah siswa. Robert tahun 2014. Sehingga dapat kita pahami bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon.
peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contohnya, peserta didik dapat dikatakan bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Jadi ada stimulus, ada respon. Kapan respon itu diketahui? Apabila si siswa menunjukkan kemampuannya. Kalau belum menunjukkan kemampuannya, stimulus sudah ada, responnya belum ada. Jadi stimulus guru yang memberi, respon adalah ditunjukkan oleh siswa. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting. Tidak penting-penting amat. Yang terjadi antara stimulus dengan respon. Untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Jadi tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Jadi proses yang terjadi antara stimulus dan respon itu tidak bisa diamati. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan oleh guru merupakan stimulus dan apa saja yang dihasilkan peserta didik merupakan respon. Semuanya harus dapat diukur, diamati dan dapat diukur. Behavioristik mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Jadi itu yang menjadi tolak ukur. Ciri dan teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Apa cirinya? Mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Bersifat mekanistik, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi ataupun respon. Menekan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Perilaku yang diinginkan. Kalau perilaku yang menginginkan sesuai dengan yang diajarkan, maka itu adalah respon. Pada teori belajar ini sering disebut SR, stimulus kurang respon. Psikologis. SR psikologis artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran ataupun reward dan penguatan atau reinforcement. Ganjaran dan penguatan. Kalau ganjaran adalah reward, kalau penguatan reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi behavioral dengan stimulusnya. Jadi ada reward ini, ganjaran dari guru yang memberikan, dan penguatan reinforcement, penguatan di lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya. Pendidik yang menganut pandangan ini berpendapat bahawa tingkah laku peserta didik merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar. Jadi tingkah laku adalah hasil belajar. Reaksi terhadap lingkungan. Tingkah laku peserta didik itu reaksi terhadap lingkungan. Dan tingkah laku tersebut adalah hasil daripada proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. Wallahu a'lam bishawab. Walil marji wal ma'ab. Setelah kita baca tentang teori behavioristik. Jadi lebih kurang demikian. Mudah-mudahan teringat nanti di waktu ujian. Wallahu a'lam bishawab. Walil marji wal ma'ab. Ahdanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.